Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dihayu Reseta Dewi, nomor absen 25 dari kelas 5A Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang dari mata kuliah operasional hotel dan restoran. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Pemeliharaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan berdasarkan waktu dan pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Yang pertama yaitu pemeliharaan berdasarkan waktu, yang dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari. Biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut, agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Yang kedua yaitu pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu seperti contoh seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Pemeliharaan berkala ini dapat dilakukan untuk berbagai jenis barang dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus untuk menangani pemeliharaan barang tersebut. Selanjutnya yaitu pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Terdapat dua pemeliharaan, yaitu pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Yang pertama yaitu pemeliharaan barang bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala, seperti contoh kendaraan bermotor, mesin kantor, dan alat elektronik. Yang kedua, pemeliharaan barang tidak bergerak, yaitu dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Seperti contoh membersihkan debu-debu yang menempel pada alat, sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat dapat selalu terjaga kebersihannya dan juga dapat mencegah kerusakan. Serta instalasi listrik dan air dapat dilakukan secara berkala. Selanjutnya yaitu macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Berbagai jenis pemeliharaan atau perawatan dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, menurut kurun waktu. Pemeliharaan sehari-hari yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab menggunakan barang tersebut. Pemeliharaan menurut kurun waktu ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali dan dikerjakan sendiri maupun juga meminta bantuan dari orang lain. Yang kedua yaitu menurut jenis barang. Barang bergerak misalnya kendaraan bermotor, alat elektronik dan lain sebagainya, pemeliharaan dapat dilakukan setiap hari atau berkala. Barang tidak bergerak misalnya menutup keran, memadamkan listrik, pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan mencegah pemborosan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana di gudang. Adapun tujuan dari perawatan sarana dan prasarana yaitu menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan dalam proses bisnis. Yang ketiga yaitu menjamin kelancaran kegiatan produksi. Yang keempat, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai. Yang kelima, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang muncul sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak peralatan-peralatan yang kritikal. Selanjutnya yaitu manfaat. Mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi pergantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana, menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik, meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan kecelakaan kerja. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi kerja dan yang terakhir mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan pekerja sarana dan prasarana di pabrik maupun di gudang. Selanjutnya yaitu manajemen perawatan sarana dan prasarana di gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan,
planning, pengorganisasian organizing, pengarahan actuating, dan pengawasan controlling. Seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya yang ada pada organisasi ini terdiri dari 7M, yaitu manusia atau tenaga ahli dan teknisi, money atau modal dan investasi, material bahan baku, mesin dan peralatan, menit waktu yang digunakan untuk proses produksi, serta metode yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu Computer Maintenance Management System. Computer Maintenance Management System atau yang disingkat CMMS merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance, planned dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai MTBF, mean time between failure, dan MTTR, mean time to repair. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan dengan mengimplementasikan CMMS ini diantaranya: satu, memperbaiki pengendalian kerja melalui modul yang ada pada CMMS. Pekerja di suatu pekerjaan dapat dikendalikan dengan lebih mudah dengan menggunakan CMMS. CMMS ini mendukung integrasi antar bagian dalam perusahaan sehingga proses pengendalian pekerjaan dapat dilakukan secara remote melalui sistem berbasis komputer. Yang kedua yaitu memperbaiki perencanaan dan penjadwalan. Salah satu permasalahan klasik dalam kegiatan perawatan dan pemeliharaan peralatan adalah melakukan perencanaan dan penjadwalan. Melalui modul yang dikembangkan oleh CMMS ini, perencanaan dan penjadwalan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.